Malam hari ini kita telah menyelesaikan 6 hari puasa dan 6 hari qiyam. Untuk menikmati betapa indahnya ketaatan dan beribadah di bulan Ramadan, kita harus menjauhi dosa. Karena ibadah bila dicampuri oleh dosa dan kemaksiatan, maka tidak akan terasa lezat dan nikmatnya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika mengeluhkan rusaknya hafalannya kepada gurunya Waqi' ibn al-Jarrah Ar-Ru'asi al-Kufi rahimahullah ta'ala, dengan mengatakan syakautu ila Waqi'in su'a hifzi وأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. Aku keluhkan kepada guru Waqi' tentang rusaknya hafalanku, maka dia menasihatiku untuk meninggalkan dosa dan mengabarkan bahwa ilmu itu cahaya, ilmu itu nur, dan cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Begitu juga akan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan. Bila dirusak, dinodai oleh dosa, maka sedikit banyaknya atau bahkan sama sekali kita tidak akan menikmatinya. Maka tidak ada seindah, tidak ada selezat, dan tidak ada senikmat beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah tanpa noda, tanpa dosa. Berpuasa di bulan Ramadan bila dilakukan dengan upaya menjaga diri dari perbuatan-perbuatan dosa, maka akan kita rasakan betapa indahnya hari-hari kita, siang hari kita. Qiyam Ramadan bila kita lakukan tanpa ada campuran, tanpa ada noda-noda yang mengotorinya, noda dosa, maksiat, maka dia akan terasa nikmat. Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala min a'immatit tabi'in, merupakan salah satu tokoh imam dari generasi tabi'in. Ma'abada al-'abiduna bisyai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu. Tidaklah orang-orang beribadah kepada Allah dengan ibadah yang lebih utama daripada meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa taqarrub kepada Allah, ibadah yang mulia, menjauh dari dosa adalah ketaatan
Bayangkan ketika meninggalkan dosa ini di saat kita melakukan ibadah perintah. Kita berpuasa karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita berpuasa, kita menjaga diri dari perbuatan dosa. Bergabunglah di sana antara dua ketaatan, dua ibadah yang mulia, antara melakukan puasa sebagai realisasi dari ketaatan kita kepada perintah Allah, kewajiban yang dibebankan oleh Allah, lalu di saat yang sama kita meninggalkan dosa. Maka ini sangat indah. Meninggalkan dosa saja itu sudah merupakan ibadah yang paling utama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan ampunan dosa untuk orang yang meninggalkan dosa. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karim. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan hapus, akan gugurkan dosa-dosa kalian. Kafir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Dan kami masukkan kalian kepada tempat masuk yang mulia, yaitu surga. Maka para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ketika kita berpuasa di siang hari, maka berupayalah untuk menikmati puasa tersebut dengan menjauhi dosa. Dia akan luar biasa. Ketika sekarang kita melakukan ibadah qiyam, berupayalah untuk menikmati ibadah qiyam ini dengan cara menjauhi dosa, menjauhi apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bagi wanita-wanita muslimah, ketika memilih untuk melakukan qiyam di rumah-rumah Allah berjamaah bersama kaum muslimin, maka berupayalah untuk menjauhi dosa ketika keluar menuju rumah Allah. Jauhi berhias, berdandan, pergi ke masjid dengan menampilkan, memperlihatkan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah untuk diperlihatkan, menjauhi wangi-wangian, menjauhi berbaur laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang sangat penting lagi adalah mengurusi dan mengontrol anak-anak kita. Jangan sampai ternoda qiyam kita sendiri atau rusak kualitasnya karena kita bawa ke masjid apa-apa yang membuat orang lain terganggu melakukannya, melakukan ketaatan dan qiyam. Maka alhamdulillah apa yang tadi kita dengarkan dan selalu kita dengarkan, keadaan yang menggembirakan ketika kita beribadah, lalu kekhusyukan kita beribadah. Langkah-langkah untuk menjauhi dosa. Yang pertama, membenci dosa. Membenci dosa. Bila kita tidak membencinya, bahkan sebaliknya kita menyukainya, maka susah untuk meninggalkan dosa. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 hal bila berkumpul pada seseorang, maka dia akan merasakan bahwa iman itu manis.
ada rasa dan rasanya manis. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika dia jadikan Allah dan Rasul lebih dia cintai daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ketika dia mencintai seseorang, mencintai sesuatu selain Allah, maka cintanya kepada seseorang atau sesuatu tersebut karena Allah. Karena Allah mencintainya, karena dia mencintai Allah. Masjid ini, rumah Allah, kita cintainya karena Allah mencintainya. Masjid kita mencintainya karena Allah mencintai masjid. Nabi SAW menegaskan dalam hadis Muslim, ahabbul biqa'i ila Allah atau ahabbul biladi ila Allah masajidullah. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Maka ketika kita mencintai masjid, cinta kita kepada masjid karena Allah mencintainya. Kita mencintai orang-orang yang beriman karena mereka mencintai Allah dan Allah mencintai orang-orang yang beriman. Kemudian faktor yang ketiga yang berhubungan dengan membenci dosa, Nabi SAW mengatakan wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyukdzaba fin nar. Ia membenci berbuat kekufuran dan dosa adalah sarana membawa kepada kekufuran. Perbuatan dosa, baridul kufur. Membenci berbuat kekufuran setelah diselamatkan oleh Allah darinya, seperti dia membenci dilemparkan ke dalam api. Siapa di antara kita yang mau dilemparkan ke api, ke dalam api? Seperti itu pula lah kebenciannya kepada dosa. Kemudian di antara langkah menjauhi dosa yang kedua, terutama di bulan Ramadan ini, adalah doa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita benci dosa. Karena yang membenci dosa, mencintai ibadah, itu nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di surat Al-Hujurat, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan akan tetapi Allah lah yang menjadikan kalian mencintai keimanan dan menghiasinya di dalam hati kalian. Dan Allah pula yang membuat kalian benci kekufuran. Karraha ilaikumul kufra wal isyan, membenci kemaksiatan. Berdoa kepada Allah, Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai keimanan dan hiasilah keimanan itu di dalam hati kami. Keimanan itu sendiri, kemudian konsekuensi dan tuntutan iman dari ketaatan, ibadah, buah dari keimanan. Kita mohon kepada Allah untuk mencintainya, mencintai ibadah, mencintai amal saleh, kemudian meminta kepada Allah untuk membenci kekufuran, perbuatan maksiat. Kemudian di antara langkah menjauhi dosa adalah mengenal buruk atau beratnya ancaman hukuman dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti meninggalkan salat, melalaikan salat. Makanya tidak akan terasa nikmat ibadah puasa bila orang yang berpuasa itu tidak
mengerjakan sholat atau tidak mendirikan sholat. Karena sholat rukunnya lebih utama dari puasa. Diletakkan oleh Allah setelah 2 kalimat syahadat. Diserahkan, diturunkan oleh Allah kewajiban sholat langsung kepada Nabi tanpa perantara dalam perjalanan Mi'raj. Yang luar biasa dari ancaman hukuman untuk salat ini adalah ancaman neraka. Ancaman neraka. Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Ini ditujukan kepada orang kafir yang diletakkan di neraka saqar. Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak termasuk orang-orang yang salat. Bahkan orang yang melalaikan salat, Allah Subhanahu wa taala berikan ancamannya dengan wail. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian di antara ancaman dosa melalaikan salat, tidak menjaganya, adalah tidak ada rasa aman, tidak ada bukti keimanan, tidak ada keselamatan, dan bahkan dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Umayyah bin Khalaf nanti di akhirat. Wa man lam yuhafiz 'alaihinna, maksudnya siapa yang tidak menjaga salat lima waktu, lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Orang yang tidak menjaga salat lima waktu, maka tidak ada cahaya. Dia tidak mendapatkan cahaya nanti di akhirat. Dan juga tidak ada bukti keimanan. Dan tidak ada keselamatan. Dan dihimpun, dikumpulkan bersama Fir'aun, Qarun, Haman, dan Umayyah bin Khalaf. Gembong-gembong kekufuran. Tidakkah ini menakutkan? Tentu sangat menakutkan. Dikumpulkan, bergabung dengan orang-orang yang merupakan tokoh-tokoh kekufuran yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara langkah menjauhi dosa adalah mengenal hukuman-hukuman yang diancamkan untuk dosa-dosa tersebut. Mungkin ini yang bisa kita bekali diri kita semua, para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, agar ibadah kita di bulan Ramadan ini semakin terasa nikmat, semakin terasa indah, semakin ada lezatnya, ada manisnya ketika kita berupaya untuk jauh dari dosa yang tidak ada faktor eksternalnya. Kalau kita berdosa di bulan Ramadan, tidak ada yang menyebabkan dari unsur luar. Kita saja yang hati kita ada penyakitnya. Sementara syaitan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Berarti ketika terjadi dosa, itu penyebabnya hanya kita sendiri. Maka untuk menjauhi dosa tersebut, karena sebab-sebab lainnya sudah ditutup oleh Allah, adalah bagaimana kita membenci dosa, berdoa untuk diberi oleh Allah kekuatan menjauhinya. Dan yang terakhir, yang ketiga tadi yang kita sebutkan, adalah bagaimana kita harus mengenali hukuman yang berat, ancaman yang diberikan oleh Allah untuk dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa memberikan kita semua taufiknya, petunjuknya, bimbingannya, rahmat dan kasih sayangnya dalam mengisi hari-hari dan malam-malam Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apapun yang kita lakukan dari ketaatan, mengampuni dosa-dosa kita, membebaskan kita semua dari api nerakanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.